Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi wa ummati wa dhurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin al mursalin wa ali kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'in jamil awliya lama mu'alifil kutub la ta'ala al-hadrati jami' abaina man khalatina ma min amadil baldah minal muslimat wal mu'minina jami' man ta'allama man al-hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang perincian seputar khurujul mani atau keluar mani ketika puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatu mas'alati khurujil mani, kesimpulan daripada permasalahan keluar mani, annahu tarotan yubtilu wa tarotan la yubtilu. Keluar mani ketika puasa itu terkadang membatalkan puasa, terkadang tidak membatalkan. Fayubtilu fi halataini. Keluar mani bisa membatalkan puasa niku ada dua keadaan. Yang pertama bil istimna. Istimna yaitu menyengaja ingin mengeluarkan mani. Jadi kalau ada orang puasa, dia punya kesengajaan mengeluarkan mani mutlakon, bi ai kaifiyatin, entah dengan cara apapun, imma biyadihi, mungkin dengan tangannya sendiri, au biyati halilatihi, atau mungkin dengan tangannya istrinya, bi fikrin, baik dengan melamun, au nadzorin, atau dengan melihat. Yang penting dengan semua cara, baik itu cara yang haram maupun cara yang sebenarnya halal kalau tidak puasa. Jadi kalau istimna atau menyengaja ingin keluar mani dengan berbagai cara, baik cara yang haram, mungkin cara yang haram adalah dengan tangannya sendiri atau dengan tangannya orang yang tidak halal baginya, itu kalau keluar mani batal. Ataupun dengan cara yang sebenarnya halal kalau dia tidak puasa, misalkan dengan tangan istrinya, itu dilakukan ketika puasa, keluar mani betulan, maka istimna semacam itu bisa membatalkan puasa. Yang kedua, idza basyara imra'atahu wa min ghairi hailin, atau ada orang yang sebenarnya tidak ingin mengeluarkan mani, akan tetapi dia menyentuh istrinya dengan tanpa ada penghalang, ya, dengan tanpa ada penghalang lalu keluar mani, maka ini pun juga bisa membatalkan puasanya. Wala yubtilu fi halataini. Kemudian keluar mani niku tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa. Yang pertama, idza kharaja min ghairi mubasyarah kanadzorin au fikrin. Yang pertama, apabila keluar mani niku disebabkan tidak bersentuhan langsung, mungkin dengan nadzor, dengan melihat sesuatu yang
membuat dia syahwat akhirnya keluar mani, au fikrin atau dengan melamun ya, melamun atau menghayal akhirnya keluar mani. Ini kalau masalah batal tidaknya puasa tidak batal dengan catatan. Dengan catatan satu, kebiasaannya itu memang dengan melihat itu tidak keluar mani. Jadi kalau ada orang yang misalkan melihat sesuatu yang membuat syahwat akhirnya keluar mani, itu tidak membatalkan puasa dengan syarat kebiasaannya ketika melihat semacam itu tidak keluar mani. Di dalam kitab Tausih diterangkan wakadha bin nadhar wal fikri illam tajri adatu bil inzal bihima wa ila aftara. Jadi melihat dan menghayal sampai dia keluar mani itu tidak membatalkan puasa aslinya. Kalau pengadatannya, kebiasaannya kalau dia melakukan itu tidak keluar mani. Akan tetapi kalau orang yang punya kebiasaan jika melihat semacam itu keluar mani kok dia tetap melakukannya ketika puasa, berarti puasanya batal. Ini yang harus dipahami. Kemudian yang paling penting harus dipahami itu dalam permasalahan batal tidaknya puasa. Tapi kalau masalah dosanya sepakat ulama. Kalau masalah dosanya melihat sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat, gambar-gambar yang tidak senonoh misalkan ya, atau adegan-adegan yang membuat syahwat itu adalah diharamkan baik keluar mani ataupun tidak. Dan kalau dilakukan ketika puasa meskipun toh tidak keluar mani ya, tidak keluar mani sekalipun kalau dia memandang sesuatu yang menimbulkan syahwat, ini termasuk salah satu perkara yang bisa merusak pahala puasa. Pahalane poso iso entek senajan puasanya tidak batal ketika tidak keluar mani. Ini yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, keluar mani tidak membatalkan niku idza kharaja bimubasyaratin walakin bihailin. Apabila keluar mani tersebut bersentuhan, disebabkan bersentuhan akan tetapi ada penghalang. Penghalangnya berupa misalkan kain ya. Itu tidak batal meskipun disertai dengan syahwat sekalipun, itu tidak batal. Puasanya tidak batal meskipun keluar mani dan meskipun dengan syahwat. Akan tetapi harus kita ingat masih mboten batal secara fikih, tapi kalau itu dilakukan disertai dengan syahwat maka ini bisa merusak atau membatalkan pahala puasa yang harus kita ingat. Kemudian yang ketiga, keluar mani yang tidak membatalkan puasa niku apabila bil ihtilam. Apabila keluar mani karena mungkin sebab mimpi ya, karena mungkin mimpi basah ya, itu tidak membatalkan puasanya secara ittifaq ulama. Jadi kalau ada orang tidur ya, kemudian mimpi basah ketika siang hari Ramadan, puasanya batal mboten? Tidak batal. Itu sepakat ulama. Pun niki hukum daripada perincian masalah keluar mani. Kemudian hukmul qublah. Hukum mencium ya. Mencium istrinya ketika bulan Ramadan, di siang hari Ramadan. Disebutkan tahrumu idza kanat tuharriku syahwatahu. Jadi memang ketika puasa menika ada hal-hal yang di luar puasa boleh, kalau dilakukan ketika puasa bisa tidak boleh. Termasuk niki
mencium istri ini kalau di luar puasa boleh, tidak masalah, tidak dosa ya. Bahkan dianjurkan kalau di luar puasa. Tapi kalau dilakukan ketika puasa ini akan ada hukum berbeda. Maka disebutkan tahrumu idza kanat tuharriku syahwatahu. Jadi haram mencium, meskipun mencium istrinya sendiri di siang hari puasa, tuharriku syahwatahu idza kanat tuharriku syahwatahu, apabila mencium tersebut disertai dengan syahwat. Jadi mencium istri di saat siang hari Ramadan kalau disertai dengan syahwat itu haram. Haramnya karena puasanya tadi, meskipun itu istrinya sendiri, itu haram. Kenapa? Karena tuharriku syahwatahu. Mahalul hurmah, cuman ada pemilahan. Mencium istri ketika syahwat di siang hari Ramadan itu haram niku, wa mahalul hurmah fi shaumil fardhi. Kalau puasanya puasa wajib seperti puasa Ramadan. Jadi ketika puasa Ramadan seorang suami mencium istrinya disertai syahwat, hukumnya napa? Haram. Hukumnya haram, ya. Tapi kalau amman nafal fala hurmata fi, kalau puasa sunnah ndak, ya mungkin hanya makruh. Ya di sini dijelaskan dalam taklikannya kitab Taqriratus Sadidah. Amma idza lam tuharrik syahwatahu fa khilaful aula. Sedangkan mencium istrinya di siang hari Ramadan jika tidak disertai dengan syahwat. Kalau tidak disertai syahwat apa hukumnya? Fa khilaful aula. Hanya khilaful aula, artinya tidak sampai kepada haram, hanya nulayani perkara sing luweh utama. Artinya tidak sampai kepada hukum haram. Yang penting napa? Tidak disertai dengan syahwat. Jadi dalam permasalahan hukum halal atau haramnya mencium istri ketika siang hari Ramadan itu ditafsil. Kalau menciumnya disertai dengan syahwat maka hukumnya haram kalau puasa wajib. Akan tetapi kalau mencium istri di siang hari Ramadan tidak disertai dengan syahwat, maka hukumnya adalah khilaful aula. Wala tubtilu illa idza angzala bisababiha. Kemudian mencium niku wau baik yang disertai syahwat ataupun yang tidak, kalau tidak sampai keluar mani maka puasanya mboten batal. Ini perincian masalah hukum daripada kublah atau mencium. Kemudian kita akan membahas tentang permasalahan dahak. Ya, biasanya kalau orang batuk niku biasanya keluar napa? Dahak atau riya. Hukmun nukhamah idza wasalat haddadz dzahir fabtala'aha batala shaumuhu. Jadi kalau ada orang batuk kemudian mengeluarkan dahak, kemudian dahaknya tersebut atau riyaknya tadi ditelan kembali, ini apakah batal? Jawabannya ditafsil, diperinci. Pertama, idza wasalat haddadz dzahir, apabila dahak tersebut sudah sampai pada batasan anggota dzahir, sudah sampai misalkan sampai di mulut, ya, sudah sampai di mulut anggota dzahir, maka kalau ditelan kembali fabtala'aha batala shaumuhu. Jadi kalau dahak itu sudah sampai pada anggota dzahir kemudian ditelan kembali maka batal puasanya. Nah, pertanyaannya batasnya anggota dzahir niku nopo? Batasnya anggota dzahir
wa haddudz dzahir makhraju harfil kha. Jadi batasan anggota dzahir niku adalah makhrajnya kha. Makhrajnya kha niku adalah adnal halqi. Jadi tenggorokan dekat mulut, kha. Jadi kalau sampean bisa untuk mengira-ngirakan. Jadi misalkan batuk, ngaten nggih, kemudian keluar dahak, riak. Kalau riak kita ketika batuk niki wau sudah berada di luar napa tenggorokan, sudah berada di mulut, ya, sudah melewati makhrajnya kha, kemudian kok ditelan kembali, itu berarti puasanya batal. Akan tetapi apabila riak tersebut atau dahak niku wau dereng sampai ke anggota dzahir, belum sampai melewati makhrajnya kha, ditelan kembali, maka puasanya tidak batal. Maka ini yang harus kita hati-hati ya. Jadi harus kita hati-hati manakala ketika puasa kita batuk, kemudian kok ada riak sudah keluar, bahkan sudah sampai di ilat, di lidah, iku ojo ditelan kembali. Kalau sampean mentelan kembali itu membatalkan puasane sampean ya. Kenapa? Karena kalau sudah sampai di batas dzahir melewati makhrajnya kha, itu kalau ditelan kembali bisa membatalkan puasa. Berbeda ketika dahak niki wau masih berada di anggota dalam. Lah termasuk anggota dalam niku nopo? Wahaddul batin makhraju harfil ha. Jadi kalau anggota nopo? Anggota batin itu berada di makhrajnya ha ketika ha masih di mriki nggih, di dada mriki, rada tenggorokan tapi yang dalam. Lah waktu lifa fi makhraji harfil ha fa inda Nawawi min haddidz dzahir fayubtilu as-shauma idza tala'ah ba'da wusuliha ilaihi. Lah kalau dahak niku wau sudah sampai kepada makhrajnya ha ya, bukan kha. Ha itu agak di tengah, wasatul halqi. Kalau dahak niku masih berada di napa makhrajnya ha, ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau miturut Imam An-Nawawi, makhrajul ha itu termasuk anggota dzahir, sehingga kalau dahak kita sudah sampai di makhrajnya ha, di tengah tenggorokan, kemudian ditelan kembali, batal puasa kita. Itu miturut sinten? Imam An-Nawawi. Akan tetapi wa indar rafi'i min haddil batin fala yubtilu ibtila'uha. Namun kalau menurut Imam Ar-Rafi'i, makhrajul ha itu masih termasuk anggota batin, sehingga kalau kita batuk kemudian dahak kita atau riak kita masih berada di makhrajnya ha, di tengah tenggorokan, kemudian ditelan kembali, maka tidak batal. Walhasil kesimpulannya bagaimana? Kesimpulanipun, kalau kita batuk, kemudian batuk kita menika mengeluarkan dahak, maka harus kita lihat kira-kira kalau dahak menika sudah sampai kepada makhrajul kha, sampean bisa mencoba sendiri kha, yaitu di napa? Tenggorokan yang dekat mulut kha. Kalau sudah melewati kha, makhrajul kha, bahkan sudah sampai di napa? Di mulut, di lisan, itu jangan sampai kita telan kembali, harus dilepeh. Sebab kalau kita telan kembali, puasa kita yang batal. Akan tetapi apabila napa menika dahak tersebut masih berada di anggota dalam, yaitu belum sampai kepada makhrajul kha, masih di tenggorokan ya, maka tenggorokan yang dalam kemudian kita telan kembali tidak membatalkan puasa. Dan permasalahan
Kalau dahak sudah sampai kepada makhrajul ha, wasatul halqi, tengahnya tenggorokan, itu termasuk haddul batin apa haddul zahir. Ini ulama ada dua pendapat. Kalau menurut Imam An-Nawawi itu termasuk haddul zahir, sehingga menelan riya atau dahak yang sudah sampai kepada tengahnya tenggorokan makhrajul ha itu bisa membatalkan puasa. Kalau menurut Imam Ar-Rafi'i, ya, kalau masih berada di tengah tenggorokan atau makhrajul ha itu masih berada di dalam, sehingga kalau ditelan tidak membatalkan. Mudah-mudahan penjelasan niki bisa memberikan pemahaman kepada kita sehingga puasa kita bisa lebih baik, ya, kita bisa menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkannya sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.